Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-615. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, dalam keraguan-raguan itulah Kiai Gringsing menjadi semakin gelisah. Rasa-rasanya ingin ia mengikuti iring-iringan itu sampai ke tempat yang mungkin dapat dikenalnya. Memang bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam 1-2 hari, tetapi mungkin sepekan 2 pekan, bahkan dengan menghadapi kemungkinan-kemungkinan pahit. Tetapi jika kemudian sekilas teringat olehnya bahwa muridnya harus segera melakukan upacara perkawinan, maka ia pun menjadi kecewa. "Aku menjadi bingung," desis Kiai Gringsing. "Kesempatan ini seharusnya dapat kita pergunakan untuk mengetahui arah jengkarnya pusaka itu dari Mataram." "Kita akan mengikutinya," berkata Ki Sumangkar. "Tetapi di dalam waktu dekat, Suwandaru akan melangsungkan perkawinannya, dan aku adalah orang yang mungkin diperlukan." Ki Sumangkar dan Ki Waskita mengangguk-angguk, dan meskipun dengan ragu-ragu, Ki Waskita bertanya, "Apakah Kiai sependapat jika aku pergi mengikuti iring-iringan itu?" Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, "Itu adalah suatu pekerjaan yang sangat berbahaya. Tentu Ki Waskita dapat memperhitungkan akibat apakah yang dapat terjadi jika pada suatu saat Ki Waskita diketahui oleh mereka." "Aku adalah seorang yang memiliki kemampuan berlari cepat," jawabnya sambil tersenyum. Tetapi Kiai Gringsing menggeleng. "Tidak, Ki Waskita. Kita masih mempunyai perhitungan yang wajar bahwa jiwa seseorang tidak dapat dikorbankan begitu saja. Dan bukankah putramu sedang menunggu pula di Sangkal Putung?" "Bagaimana dengan aku?" bertanya Ki Sumangkar. "Aku kira pekerjaan itu akan sia-sia saja, Adi. Adalah sulit sekali untuk mengikuti pasukan yang kuat seperti pasukan Kiai Kalososawit itu. Namun setidak-tidaknya kita sudah dapat melihat bahwa orang yang bernama Kiai Kalososawitlah yang mendapat tugas untuk menyingkirkan Kanjeng Kiai Pleret. Itu pun jika dugaan kita benar bahwa tombak itu adalah Kanjeng Kiai Pleret." "Aku kira tidak salah lagi bahwa tombak itu adalah Kanjeng Kiai Pleret. Tetapi aku pun sependapat bahwa hampir tidak ada gunanya untuk mengikuti pasukan yang akan berjalan untuk waktu yang tidak diketahui dan arah yang tidak diketahui pula. Namun mungkin ada cara lain untuk mengetahui kemanakah iring-iringan itu pergi." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Dengan nada datar ia bertanya, "Cara apakah yang kau maksudkan?" "Jika Kiai setuju, aku akan mengikuti jejaknya. Tidak terlalu dekat dengan pasukannya. Mereka tentu akan berhenti di suatu tempat." "Seperti Tambak Wedi?" jawab Kiai Gringsing. "Yang 1-2 hari akan mereka tinggalkan lagi." Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam.
katanya. Iya, agaknya memang tidak banyak gunanya mengikuti mereka. Karena itu, biarlah mereka pergi. Pada suatu saat kita akan menemui lagi Kiai Kaloso Sawit dengan pasukan segelar sepapan, tidak dengan pasukan Pajang, tetapi dengan pasukan Mataram, berkata Kiai Gringsing seolah-olah kepada dirinya sendiri. Di Sumangkar dan Ki Waskita mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian menyadari bahwa yang kehilangan adalah Mataram. Jika pusaka itu diketemukan oleh Pajang dan kemudian disampaikan kepada Sultan Hadiwijoyo, maka Sultan Pajang itu tentu akan marah dan kecewa terhadap putra angkatnya yang terkasih, Danang Sutawijoyo, yang bergelar Mas Ngabei Loring Pasar, namun yang kemudian telah diwisuda menjadi Senopati Engaloko dan berkedudukan di Mataram. Nah, sebaiknya kita sekarang menentukan sikap yang lain, berkata Kiai Gringsing. Apa yang akan kita lakukan? Padepokan itu tentu sudah kosong. Marilah kita melihat apa yang tertinggal di dalamnya. Ketiga orang itu pun kemudian muncul dari balik gerumbul. Orang terakhir dari pasukan Tambak Wedi sudah lewat dan hilang di tikungan, sementara langit menjadi semakin terang oleh cahaya fajar. Ketiga orang tua itu pun kemudian mendekati padepokan Tambak Wedi. Pintu itu nampak bahwa Tambak Wedi memang sudah sepi sekali. Tidak nampak lagi seorang pun yang tinggal di dalam lingkungan dinding batu itu. Padepokan itu sudah kosong, desis Ki Waskita. Padepokan itu cukup luas, berkata Kiai Gringsing. Hampir seperti sebuah padukuhan kecil. Sebatang sungai mengalir melalui terowongan di bawah dinding, membelah padepokan itu. Kiai mengenal padepokan ini dengan baik. Aku pernah memasuki padepokan ini lewat terowongan air itu. Ki Waskita mengangguk-angguk, sementara mereka pun kemudian memasuki regol yang terbuka itu. Tambak Wedi memang sudah kosong, tidak ada lagi seorang pun yang nampak di dalamnya. Tetapi bahwa orang-orang yang untuk beberapa saat tinggal di padepokan itu telah pergi dengan tergesa-gesa. Nampak pada beberapa macam barang mereka yang tertinggal, namun hanyalah barang-barang yang tidak penting yang akan dapat mereka cari di sepanjang perjalanan mereka. Kiai Gringsing dan kedua kawannya pun kemudian memasuki padepokan itu lebih dalam lagi. Mereka menemukan beberapa karung barang-barang yang agaknya tidak sempat dibawa. Tetapi barang-barang itu pun bukan merupakan barang penting bagi Kiai Kaloso Sawit. Meskipun agaknya barang-barang itu mempunyai nilai yang cukup mahal. Namun barang-barang semacam itu akan mudah didapat oleh Kiai Kaloso Sawit kemanapun ia pergi. Karena barang-barang itu tentu hasil yang mereka peroleh dari kekerasan, merampok, menyamun dan tindakan-tindakan lain serupa itu. Dengan dalih dana bagi perjuangan mereka. Seperti yang dialami oleh ketiga orang tua itu di jalan ke Sangkal Putung. Namun Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam ketika mereka melihat beberapa sosok mayat yang terbaring di lantai pendopo padepokan itu. Agaknya mereka adalah orang-orang yang terluka yang sempat mereka bawa mundur, tetapi ternyata nyawanya sudah tidak tertolong lagi.
Kiai Gringsing mendekati mereka itu, meskipun masih harus dengan hati-hati. Kiai Kalososawit tidak sempat mengubur mereka, desis Ki Waskita. Iya, benar-benar tidak sempat. Ki Sumangkar yang mendekat pula telah memungut sebuah bindi di dekat sesosok mayat yang agaknya belum terlalu lama meninggal. Pada bindi itu, ia melihat pahatan seekor kelelawar dengan sayap yang mengembang. Tidak salah lagi, desis Ki Sumangkar. Sadar atau tidak sadar, maka pahatan kelelawar itu tentu ada sangkut pautnya dengan gerombolan ini. Kiai Gringsing dan Ki Waskita mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka mendengar suara seseorang yang sedang merintih. Dengan tergesa-gesa, mereka menerobos pintu peringgitan, meskipun mereka sama sekali tidak meninggalkan kewaspadaan. Di ruang dalam, mereka bertiga melihat beberapa orang laki yang terbaring. Bahkan ada di antara mereka yang agaknya masih hidup. Tetapi ada pula yang sudah tidak tertolong lagi. Dengan naluri yang ada di dalam dirinya sebagai seorang dukun, maka Kiai Gringsing pun segera menolong mereka yang masih hidup. Bersama Ki Sumangkar dan Ki Waskita, maka mereka pun telah menyisihkan 3 orang di antara mereka yang terbaring diam. Air, desis salah seorang dari ketiga orang itu. Dengan cekatan Ki Waskita pun telah mengambil air ke sumur di belakang rumah itu. Namun dengan berdebar-debar, ia melihat sesosok mayat lagi di dekat sumur itu. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Lebih dari 10 orang yang berhasil dibawa mundur oleh orang-orang Kiai Kalososawit. Bahkan mungkin masih ada di antara mereka yang terluka ikut meninggalkan padepokan ini. Mungkin mereka adalah orang-orang yang berkuda di dalam pasukan ini, desis Ki Waskita di dalam hatinya. Ketika ia kemudian masuk kembali ke dalam rumah itu dengan membawa air pada sebuah mangkuk tanah yang diketemukannya di dalam rumah itu pula, ia melihat Kiai Gringsing sudah mulai mencoba mengobati luka-luka orang itu. Titik-titik air itu agaknya membuat ketiga orang yang terluka itu menjadi segar. Biarlah mereka hidup, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Selain tugas kemanusiaan, maka mereka akan dapat memberikan sedikit cerita tentang gerombolannya. Namun pada itu, selagi Kiai Gringsing dan kedua kawannya berusaha menyelamatkan nyawa ketiga orang itu, terdengar derap kaki kuda di luar padepokan. Karena itu, sejenak mereka termangu-mangu. Namun sejenak kemudian mereka pun telah meloncat berdiri dan bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Kita keluar lewat pintu belakang. Mungkin sekelompok orang-orang Kiai Kalososawit kembali untuk mengambil sesuatu yang tertinggal, yang dianggapnya cukup berharga. Demikianlah ketiganya dengan hati-hati keluar lewat pintu belakang. Sejenak mereka mengawasi keadaan. Namun ternyata beberapa ekor kuda itu masih berada di luar regol. Siapakah mereka? Bertanya Ki Sumangkar ragu-ragu. Tentu bukan orang-orang Kiai Kalososawit. Ki Waskita termenung sejenak. Ia melihat seekor kuda yang bergerak di depan pintu gerbang. Tetapi sejenak kemudian, kuda itu telah hilang. Perlahan-lahan Ki Waskita berdesis.
aku melihat seorang prajurit. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Jika demikian, maka dugaan kita benar. Ternyata Angger Untara benar-benar Angger Untara seperti yang kita bayangkan. Prajurit Pajang telah menyusul ke padepokan ini," sambung Ki Sumangkar. "Sayang agak terlambat. Marilah kita temui mereka," berkata Kiai Gringsing. Ketiganya pun kemudian berjalan ke Regol. Pada saat yang bersamaan, ia melihat beberapa ekor kuda yang berlari-larian di depan pintu gerbang, dan sejenak kemudian sebuah iring-iringan pasukan segelar sepapan yang menebar. Tetapi pasukan itu tidak segera mengepung padepokan Tambakwedi. Agaknya Angger Untara sudah mendapat laporan bahwa padepokan ini telah kosong, desis Kiai Gringsing. Ki Sumangkar dan Ki Waskita mengangguk-angguk. Untara memang bukan baru sejak kemarin sore menjadi seorang prajurit. Ia adalah seorang senopati yang mempunyai perhitungan yang masak, selain seorang yang mampu bertindak tegas dan cepat. Ketika ketiga orang-orang tua itu berdiri di depan Regol, maka Untara pun berjalan mendekatinya bersama 3 orang pengawalnya. Sambil mengangguk-angguk kecil, ia pun berkata, "Aku sudah menduga bahwa Kiai bertiga ada di sini. Dan Angger sudah tahu bahwa padepokan ini telah kosong?" bertanya Kiai Gringsing. "Pasukan Sandi yang mendahului gerakan prajurit Pajang telah melihat keadaan ini. Kami berhenti sejenak di bawah padepokan ini untuk meyakinkan gerakan kami. Tetapi ternyata bahwa padepokan ini telah kosong." "Mereka meninggalkan padepokan ini beberapa saat menjelang fajar," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Aku masih sempat melihatnya, tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ternyata pasukan yang berada di Tambakwedi ini memang benar-benar kuat. Seorang pemimpin mereka telah Kiai bunuh. Ia membunuh diri, tetapi agaknya masih ada 3-4 orang lagi di padepokan ini. Mereka tidak mengikuti gerakan pasukannya turun untuk menghancurkan kelompok-kelompok kecil di lereng Merapi." Untara menggeram. "Mereka tentu akan membuat onar di tempat lain. Aku harus segera membuat laporan ke Pajang dan menghubungi senopati di daerah lain di sekitar daerah ini. Ada baiknya anak mas, sekarang sebaiknya anak mas melihat-lihat apa saja yang ditinggalkan oleh orang-orang Tambakwedi selain beberapa sosok mayat." "Mayat?" "Iya, agaknya mereka yang terluka dan sempat dibawa mundur oleh kawan-kawannya. Tetapi nyawanya ternyata sudah tidak tertolong lagi. Meskipun demikian, masih ada beberapa di antara mereka yang hidup." Tidak banyak artinya, hanya pemimpin-pemimpin mereka sajalah yang mengetahui serba sedikit tentang gerakan mereka itu. Yang lain adalah orang-orang yang berada sepenuhnya di bawah perintah. Kiai Gringsing mengangguk-angguk, tetapi ia berkeinginan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka tentang tombak pusaka itu, meskipun agaknya mereka juga tidak banyak mengetahuinya. Namun dalam pada itu, Untara pun kemudian membawa beberapa orang pengawal memasuki padepokan Tambakwedi yang sudah tua itu. Dengan teliti ia memeriksa semua yang tersisa, barang-barang yang tidak terbawa, dan beberapa sosok mayat. Sedangkan yang masih hidup langsung berada di bawah pengawasannya dan menjadi tawanan perang. Mayat-mayat itu harus dikuburkan.
berkata Untara kepada para pengawalnya, yang kemudian memanggil beberapa orang prajurit untuk melakukannya. Mereka tidak sempat membawa mayat-mayat itu ke kuburan. Karena itu, maka mayat-mayat itu dikuburkan saja di halaman belakang dari padepokan Tambak Wedi yang tua itu. Tidak ada yang perlu aku kerjakan lagi di sini, Kiai, berkata Untara. Aku menyesal bahwa aku terlambat, dan aku tidak akan dapat mengikuti tujuan mereka yang tidak pasti. Mereka tentu akan membelit Gunung Merapi dan menghilangkan jejak di dalam hutan yang lebat. Karena itu, aku kira tidak akan banyak gunanya sekarang untuk menyusul mereka. Tetapi aku akan membuat laporan terperinci. Ketiga orang tua itu pun mengangguk-angguk. Aku akan segera kembali ke Jati Anom, berkata Untara selanjutnya. Aku masih harus mengurus gerombolan-gerombolan kecil yang sudah aku lucuti senjatanya. Ketiga orang tua itu hampir berbareng berdesis. Aku sudah memerintahkan agar mereka meletakkan senjata. Mumpung waktunya tepat. Jika aku tidak bertindak sekarang, maka aku tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Secepatnya untuk melucuti mereka dan menahan beberapa orang pemimpinnya. Apakah yang akan Angger lakukan? Aku harus mendapatkan keterangan yang lengkap dari setiap kelompok. Aku harus tahu betul setiap nama, setiap tempat tinggal, dan ciri-ciri yang ada pada mereka. Sehingga dengan mudah aku dapat menguasainya jika mereka melanggar perintah-perintahku. Apakah para pemimpinnya akan menjalani hukuman? Aku akan memikirkannya, tetapi aku belum mengambil keputusan ke arah itu. Agaknya aku masih condong pada memberikan peringatan keras dan yang terakhir. Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, dan Ki Waskita mengangguk-angguk. Mereka kenal sikap Untara sebaik-baiknya juga terhadap gerombolan itu. Ketiga orang tua itu dapat mengerti bahwa Untara harus mempergunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Demikianlah, maka prajurit Pajang itu pun segera mempersiapkan diri untuk meninggalkan padepokan itu. Semua yang dapat mereka bawa sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut telah mereka siapkan. Barang-barang yang tertinggal dan orang-orang yang masih hidup, beberapa jenis senjata dan barang-barang yang agaknya diperoleh dengan jalan kekerasan. Sejenak kemudian, maka pasukan Pajang itu pun telah meninggalkan Tambak Wedi. Matahari sudah bertengger di langit dengan sinarnya yang cerah. Dedaunan yang basah oleh embun nampak lembut. Terasa betapa segarnya udara pagi di pegunungan. Prajurit-prajurit yang lelah itu berjalan menuruni tebing. Sekali-sekali nampak di antara mereka menutup mulutnya yang sedang menguap. Namun nampaknya masih tetap dalam kesiagaan sepenuhnya. Pada itu, bersama dengan terbitnya matahari, kegemparan dan ketegangan telah mencekam penduduk di lereng sebelah timur Gunung Merapi. Penduduk yang bertanya-tanya dengan ketakutan di malam hari, mendengar teriakan dan sorak yang menegangkan di tengah bulak. Dengan ngeri dapat menyaksikan apa yang telah terjadi, meskipun hanya tinggal bekas-bekasnya saja. Tetapi mereka tidak dapat mendekati arena. Para prajurit Pajang berjaga-jaga dengan teliti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi ketika pasukan yang turun dari Tambak Wedi itu mendekat, maka mereka yang melihat bekas-bekas pertempuran itu dari kejauhan segera menyibak. Bahkan ada di antara mereka yang dengan ketakutan lari pulang ke rumahnya. Yang terjadi benar-benar telah mengguncangkan lereng Gunung Merapi. Yang melihat pasukan Pajang lewat,
tetapi belum mendengar pertempuran yang telah terjadi, bertanya-tanya di dalam hati. Tetapi berita tentang peperangan itu merambat demikian cepatnya. Untara telah menangkap semua orang yang termasuk dalam gerombolan-gerombolan penjahat di lereng Gunung Merapi, desis seseorang. Apakah artinya akan sebaliknya dari harapan kita, karena sisanya menumpahkan kemarahan kepada kita? Sahut yang lain, pasukan Pajang telah membantu mereka menghadapi orang-orang Tambak Wedi, berkata seseorang yang mendengar cerita dari prajurit Pajang yang sudah dikenalnya. Dari mana kau tahu? Orang itu pun segera bercerita tentang pertempuran itu menurut pendengarannya. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Seseorang yang bertubuh gemuk berdesis. Kenapa Untara masih melindungi mereka? Masih ada harapan bahwa mereka akan dapat menjadi orang yang baik dan berguna. Yang lain masih saja mengangguk-angguk. Seorang yang kurus berkata, Senopati muda itu orang yang keras, tetapi cukup bijaksana. Ketika orang yang bercerita tentang pertempuran itu berpaling, dilihatnya orang yang kurus itu memandanginya, namun ia sama sekali tidak berkata apapun lagi, karena ia tahu bahwa di antara anggota gerombolan itu terdapat saudara sepupu orang yang bertubuh kurus itu. Sejenak kemudian Untara telah mengeluarkan beberapa perintah, menyingkirkan mereka yang terbunuh dan menguburkannya. Sedang prajurit-prajurit Pajang yang gugur harus mereka bawa kembali ke Jati Anom. Dengan upacara keprajuritan, mereka akan dilepaskan ke makam yang khusus diperuntukkan bagi mereka. Sedangkan mereka yang telah dilucuti senjatanya itu pun harus ikut serta bersama Untara dan pasukannya ke Jati Anom. Mereka akan mendapat penjelasan apakah yang akan berlaku atas mereka itu. Beberapa orang di antara mereka telah mendapat izin untuk merawat kawan-kawan mereka yang terbunuh dan yang terluka. Dengan demikian maka iring-iringan yang panjang telah melalui jalan di sepanjang Bulak dan Patisan menuju ke Jati Anom. Selagi Untara sibuk dengan pasukannya dan para tawanannya, Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita berjalan di paling belakang dari iring-iringan itu. Ada yang tidak mereka katakan kepada Untara bahwa ciri-ciri yang terdapat pada tubuh Kiai Kaloso Sawit dan berbagai macam senjata anak buahnya itu mempunyai arti tersendiri bagi mereka bertiga dan bagi Mataram. Tidak ada tanda-tanda serupa itu pada Kiai Jolowojo, berkata Ki Sumangkar. Kiai Gringsing dan Ki Waskita mengangguk-angguk. Aku pun telah memperhatikan dengan seksama, berkata Kiai Gringsing. Sebelum mayatnya disiapkan untuk dikubur, tetapi aku tidak menemukan apapun, juga pada tubuh dan perlengkapannya, ikat pinggang, ikat kepala, dan yang lain-lain. Agaknya mereka berdiri dari beberapa golongan yang bergabung menjadi satu. Tetapi inti dari kekuatan mereka justru ada pada Kiai Kaloso Sawit, sambung Ki Waskita. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, mengagumkan sekali. Dari manakah mereka dapat mengumpulkan orang-orang yang memiliki ilmu yang demikian mengagumkan? Tidak banyak orang yang memiliki ilmu seperti Kiai Jolowojo, Panembahan Alit, dan Panembahan Agung. Orang-orang yang pernah kita jumpai dalam berbagai keadaan yang melingkar pada persoalan yang sama.
Jika mereka bergerak pada saat yang bersamaan, maka agaknya Pajang dan sekaligus Mataram akan mengalami kesulitan. Kecuali jika Pajang sempat mengumpulkan pasukan dari pesisir di bawah pimpinan para adipati yang pada umumnya memiliki ilmu yang seimbang, sahut Ki Sumangkar. Tetapi tentu sulit untuk berbuat demikian. Mereka masing-masing mempunyai kepentingan yang sama, sehingga sebenarnya di antara mereka pun telah tumbuh semacam persaingan yang tajam. Menurut dugaanku, seperti yang pernah kita perbincangkan, bahwa satu dari kedua pusaka yang hilang itu dibawa ke barat, dan yang lain lewat lereng Gunung Merapi sebelah timur, adalah wujud dari sikap yang saling tidak percaya di antara mereka itu. Desis Ki Waskita. Iya. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar hampir bersamaan menyahut sambil mengangguk-angguk. Demikianlah, maka perjalanan itu pun menjadi semakin dekat dengan Jati Anom. Pasukan berkuda yang telah mendahului telah menyiapkan penampungan bagi para tawanan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.